Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Okta Alamsyah, NIM 2010-2008. Baik, di sini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Khairul Nizam. Di sini kami ingin menyelesaikan salah satu tugas dari dosen pengampu mata kuliah birokrasi pemerintahan, yaitu diampu oleh Bapak Syahril Budiman. Nah, di sini kami akan membahas atau diskusi critical thinking mengenai reformasi birokrasi. Mungkin langsung saja membahas terkait reformasi birokrasi. Nah, ada dua jurnal yang kami miliki tentang reformasi birokrasi. Saya sendiri memiliki jurnal yang pertama, itu yang berjudul Reformasi Berkaitan dengan Hukum. Kemudian yang jurnal kedua, Reformasi Berkaitan dengan Lingkungan. Langsung saja saya coba melakukan pembahasan terkait jurnal yang pertama. Reformasi itu, kalau reformasi tentang hukum, dapat diartikan sebagai perubahan yang secara mendasar, baik mindset maupun kultur set. Penyelenggara negara dari mentalitas yang bersifat itu mengawasi dan mengontrol masyarakat atau kolonial paradigm, menjadi penyelenggara negara yang pro kepada good public service serta tata kelola pemerintah yang dapat minimalisir terjadinya tindakan KKN, baik pada struktur ataupun infrastruktur penyelenggaraan negara dan penegakan supremasi hukum. Reformasi hukum ini sendiri bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, adaptif, berintegritas, juga berkinerja yang sangat tinggi, bebas dari korupsi, kolusi, juga nepotisme, mampu melayani publik secara netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara. Mungkin secara pembahasan secara singkat tentang jurnal yang pertama ini mengenai tentang reformasi di dalam hukum. Kemudian jurnal saya yang kedua itu tentang reformasi lingkungan. Dari pembahasannya itu, bahwasanya birokrasi diyakini atau dicetuskan oleh seorang psikorat atau pemikir ekonomi, Vincent de Goury, pada tahun 1745. Birokrasi sering menjadi sasaran dari cemooh dan kritikan karena dianggap malas dan tidak efisien, karena para pejabatnya dianggap sewenang-wenang, dianggap pemalas dan tidak efisien karena para pejabatnya dianggap terlalu banyak ikut campur dalam kehidupan sosial dan menyalahgunakan kekuasaannya. Ada beberapa hal yang menarik tentang tingkah laku salah satu birokrasi lingkungan ini. Sebuah cita-cita yang ingin meletakkan pelayanan publik itu sebagai organisasi utama dari birokrasi pemerintahan di dalam sebuah lingkungan. Namun usaha ini tidak berjalan sangat mulus. Beberapa kendala yang harus dilewati atau yang menjadi rintangan untuk hambatan reformasi birokrasi di dalam lingkungan ini. Yang pertama itu kendalanya, beberapa tempat birokrasi kita masih dikental dengan diwarnai kultur atau masih sering menempatkan publik sebagai objek kekuasaan daripada subjek yang mendapatkan pelayanan berkualitas. Kemudian yang menjadi penghalang yaitu yang kedua, di beberapa tempat itu diterangi terjadinya politisasi birokrasi varian baru. Apabila pada zaman Orde Baru dahulu, politisasi birokrasi dilakukan dengan menempatkan birokrasi sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan kelestarian kekuasaan suatu rezim. Pada saat ini, kita seringkali terinfluensi oleh kekuasaan politik yang bervariasi, bahwa dalam tubuh birokrasi kita tumbuh
multi loyalitas. Artinya loyalitas birokrasi kita bervariasi mengikuti afiliasi politik rezim, penguasa suatu rezim. Artinya kita terintervensi terhadap penguasa yang menguasai suatu negara sehingga terhambat suatu reformasi birokrasi dalam sebuah lingkungan masyarakat. Nah, mungkin terkait pemahaman yang bisa saya pahami terkait jurnal yang pertama membahas tentang reformasi hukum. Di sini yang bisa saya pahami bahwasannya reformasi hukum ini menciptakan atau bertujuan untuk mengatasi adanya itu salah satunya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agar nilai-nilai di dalam suatu tatanan bernegara itu terjaga sesuai undang-undang dan dasarnya adalah Pancasila. Jadi di sini lebih memperkuatkan hukum dengan basis-basis teknologi-teknologi sekarang. Nah, kalau yang jurnal kedua bicara tentang reformasi lingkungan, di sini yang bisa saya pahami adalah bagaimana reformasi itu bisa masuk ke dalam masyarakat tanpa mengurangi rasa adat istiadat masyarakat itu sendiri. Artinya ada tatanan pemerintah di situ yang ingin dibangun tanpa mengurangi masyarakat adat di situ. Mungkin terkait pembahasan dua jurnal saya itu saja. Mungkin terkait diskusi ataupun pertanyaan dari kawan saya Khairul Nizam, mungkin ada yang bisa kita diskusikan atau ada yang ingin tanyakan. Mungkin langsung saja. Baik, terima kasih untuk rekan saya Pak Alamsyah. Sedikit saya ingin bertanya kepada saudara. Bagaimana hari ini tadi Anda menjelaskan bahwasanya reformasi birokrasi di dalam aspek hukum. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hari ini reformasi birokrasi itu bisa mengatasi KKN yang selama ini yang terjadi di Indonesia ibaratnya menjadi budaya untuk Indonesia. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang reformasi birokrasi ini? Apakah ada korelasinya dengan KKN? Reformasi birokrasi ini apakah ada korelasinya dengan KKN? Apakah bisa mencegah ataupun hanya sekedar mengurangi? Terima kasih. Baik, terima kasih pada rekan saya Khairul Nizam, pertanyaan yang sangat luar biasa. Oke, saya coba menjawab sesuai pemahaman saya terkait reformasi birokrasi hukum ini. Nah, terkait apakah reformasi birokrasi hukum ini bisa mengatasi terkait sepertinya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, menurut saya hal ini adanya reformasi birokrasi ini tidak sepenuhnya itu bisa mengatasi KKN ini. Apalagi salah satunya itu korupsi. Itu tidak bisa langsung diatasi. Namun ini bisa menjadi salah satu alat pencegah untuk mengatasi KKN tadi. Saya juga agak kurang sepakat bahwasanya kalau birokrasi ini mempunyai tujuan untuk mengatasi hal ini. Karena kita berpikir bahwasanya menurut korupsi itu sudah menjadi sebuah budaya atau membudaya di Indonesia sendiri sangat sulit dihilangkan. Karena korupsi itu adalah suatu kesempatan bagi seorang oknum ataupun pejabat untuk memperkaya dirinya sendiri. Jadi reformasi birokrasi di sini adalah memperkuat bagaimana undang-undang itu, undang-undang dalam suatu yang berkaitan dengan korupsi itu diketatkan kembali. Entah itu ada perombakan-perombakan baru, baik itu dari yang orde lama menjadi orde baru, ada pembedaan-pembedaan di situ untuk bagaimana cara mereka mengatasi korupsi itu sendiri. Entah mungkin bisa jadi ada reformasi ke depan nanti membuat suatu undang-undang yang menyatakan bahwasannya setiap warga negara yang korupsi bahkan akan dihukum mati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah rekan saya Khairul Nizam ada yang kurang atau mungkin ada yang ingin tanyakan lagi atau yang diskusikan lagi? Baik, kalau tadi Anda mengatakan bahwasannya reformasi birokrasi tidak begitu efektif untuk mencegah yang namanya KKN. Tapi kalau kita berbicara tentang reformasi, itu berbicara tentang perubahan. Sekiranya memang itu tidak teratasi dalam suatu sistem, bagaimana pendapat saudara, jalan apa yang harus
ditempuh? Apakah dengan cara yang tadi Anda saudara mengatakan bahwasanya harus membuat undang-undang korupsi itu dihukum mati, sedangkan yang kita tahu yang namanya di Indonesia ini selalu dilindungi namanya hak asasi manusia. Ketika hari ini kita membuat suatu aturan yang bisa membunuh seseorang, apakah itu melanggar hak asasi manusia tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Khairul Nizam yang sangat luar biasa. Jadi apakah reformasi birokrasi ini itu efektif atau tidak kan? Itu pertanyaannya. Berdampak atau tidak. Jadi menurut saya perubahan di dalam tatanan suatu pemerintah itu tidak bisa langsung. Jadi ada aturan-aturan yang memang mengatur orang-orang yang korupsi itu untuk tidak dibunuh. Dalam arti kata, kita hari ini tidak mampu melakukan perubahan-perubahan besar demi menciptakan hal-hal besar di negara kita. Artinya, reformasi birokrasi ini masih berpegang teguh kepada siapa yang membentuknya, siapa penguasanya gitu. Bukan tentang bagaimana ide-ide dari masyarakat itu tertuangkan. Jadi, reformasi birokrasi dalam hukum ini masih coba untuk mencegah korupsi, tidak sepenuhnya bisa menghancurkan yang namanya korupsi. Hanya saja bisa mencegah dengan itu cara tadi, dengan salah satunya undang-undang. Walaupun ini tidak terlalu efektif, tapi inilah tujuannya. Secara pelan-pelan tujuan ini mungkin akan tercapai, juga mungkin tidak tercapai. Ada dua kemungkinan di sini. Namun korupsi ini adalah jatuhnya kepada seorang diri, bukan terhadap suatu sistem. Karena adanya kesempatan tadi. Nah, di sini perannya suatu hukum itu tadi membuat payung hukum yang lebih kuat lagi terhadap korupsi ini. Mungkin gitu yang bisa saya jelaskan lah kepada rekan saya Khairul Nizam. Apakah ada hal yang didiskusikan lagi? Baik, terima kasih untuk rekan saya. Saya tertarik juga dengan pembahasan jurnal saudara katakan tadi bahwasanya reformasi birokrasi lingkungan. Jadi sedikit saya ingin sampaikan bagaimana hari ini reformasi birokrasi lingkungan ini apakah menjadi penghalang untuk sistemnya, karena yang Anda katakan tadi bahwasanya di sebuah kultur atau budaya suatu masyarakat itu masih ada yang sulit untuk memahami yang namanya reformasi birokrasi. Apakah memang pemerintah hari ini apakah harus mensosialisasikan kepada masyarakat atau hanya sekedar menjalankan yang kita tahu hari ini reformasi birokrasi mungkin di bagian di daerah perkotaan itu mungkin masyarakat sudah mengetahui, tapi bagaimana hari ini di daerah pelosok-pelosok yang ada di pulau-pulau di Indonesia yang tidak mungkin ketinggalan informasi bahwasanya reformasi birokrasi itu penting bagi suatu negara. Bagaimana tanggapan saudara? Oke, saya coba menanggapi dari pertanyaan yang luar biasa dari rekan saya Khairul Nizam ini terkait reformasi birokrasi lingkungan ini. Jadi kalau menurut saya, pemerintah itu harus mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat-masyarakat yang ibarat kata bahasanya terpencil dari teknologi. Paling tidak sosialisasi itu ada pembahasan-pembahasan yang sangat penting. Entah itu apa itu reformasi birokrasi bagi masyarakat yang memang hari ini tidak terlalu mengerti apa itu reformasi birokrasi. Apa jangka panjangnya, apa jangka pendeknya, kemudian apa keuntungan yang didapatkan masyarakat itu ketika hari ini terjadinya reformasi birokrasi dalam sebuah lingkungan masyarakat yang tinggal di situ. Mungkin salah satunya saja saya ambil contoh di Kalimantan itu kan hari ini adalah menjadi salah satu lingkungan masyarakat yang penuh akan kultur. Nah, jadi di situ hari ini bagaimana pemerintah hari ini coba mensosialisasikan atau memberitahu bahwasannya ibu kota akan pindah ke Kalimantan. Terjadinya reformasi birokrasi di situ dengan berbagainya alasan. Nah, di sini masyarakat secara tidak langsung menerima ibu kota pindah ke Kalimantan dengan berbagai alasan. Tapi tetap masyarakat di sana masih menjalankan yang namanya baik itu kultur, mindsetnya masih sama dengan hal yang lama. Hanya saja titik pusat pemerintahan Indonesia itu
berada di Kalimantan. Mungkin itu dari saya. Pada rekan saya Khairul Nizam, apakah ada yang nak diskusikan lagi? Baik, terima kasih untuk rekan saya. Sudah cukup bagi saya untuk mendengarkan penjelasan saudara yang luar biasa. Mungkin selanjutnya saya ingin sampaikan juga, saya juga mendapatkan sebuah referensi dari dua jurnal yang saya cari, yaitu mengenai tentang yang pertama, judul jurnalnya yaitu Reformasi Birokrasi dan Good Governance, kasus best practice dari jumlah daerah di Indonesia. Itu penulisnya oleh Eko Prasojo dan Teguh Kurniawan. Tahun terbitnya itu 2008. Dan untuk jurnal yang kedua itu tentang reformasi birokrasi pelayanan publik di era otonomi daerah. Baik, untuk yang pertama saya sedikit jelaskan tentang reformasi birokrasi dan good governance. Ketika kita berbicara tentang reformasi birokrasi dan good governance, itu merupakan dua konsep utama bagi perbaikan kondisi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah melalui reformasi birokrasi yang tidak hanya efektif dan efisien, tapi juga mampu menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya penciptaan good governance. Belajar dari berbagai kasus yang ada di dunia internasional, maka keberhasilan dari reformasi birokrasi ini sangat tergantung dari adanya komitmen dan national leadership. Tanpa adanya komitmen dan national leadership, akan menyebabkan gagalnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Seperti yang terjadi di Indonesia, reformasi birokrasi yang dilakukan oleh sejumlah daerah telah terbukti mampu memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Sistem birokrasi di Indonesia yang menjadi pilar pelayanan publik menghadapi masalah yang sangat fundamental, yang sangat mendasar. Pertamanya yang menyebabkan terjadinya dampak yang signifikan itu, yang pertama, sebagai fakta sejarah bangsa, pemerintahan kolonial yang memiliki dasar-dasar hukum yang kepentingan kolonial. Kualitas dan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik ini masih jauh dan dari harapan. Sebaliknya yang terbentuk adalah obsesi para birokrat dan politisi untuk menjadikan birokrasi sebagai lahan pemenuhan hasrat dan kekuasaan. Dalam kultur yang demikian, korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadikan hal yang umum, sehingga kualitas pelayanan pemerintah seringkali terbalikkan. Dalam aspek eksternal, itu reformasi dan modernisasi birokrasi diletakkan pada penciptaan kontrak baru antara birokrasi dan masyarakat. Sedangkan aspek internal ini, reformasi dan modernisasi birokrasi ini dapat diletakkan di berbagai titik. Mungkin yang saya dapat simpulkan bahwasanya dari sejumlah faktor tersebut, peranan pemimpin merupakan faktor yang sangat menentukan, karena yang perlu dilakukan dapat mendorong reformasi birokrasi dan good government di daerah lain adalah bagaimana kita dapat turut memastikan terpilihnya figur-figur yang memiliki komitmen dan kepemimpinan terhadap reformasi birokrasi untuk dapat menjadi kepala daerah. Karena momentum pemilihan kepala daerah secara langsung dapat menjadi batu pijakan utama untuk mewujudkan kondisi itu. Selain itu, partisipasi secara aktif dari masyarakat serta keberadaan aturan perundang-undangan yang memadai terkait reformasi birokrasi dan good governance yang akan menjadi payung hukum dalam proses pelaksanaan reformasi birokrasi dan good governance tersebut. Adapun yang ingin saya sampaikan untuk jurnal kedua yang berjudul Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. Di sini menjelaskan bahwasanya ketika kita berbicara tentang reformasi,
itu ada kata reformasi dan ada kata birokrasi. Di sini di dalam buku Satosa mendefinisikan bahwasanya reformasi sebagai perubahan yang radikal untuk perbandingan di bidang dalam suatu masyarakat atau negara. Dalam hal ini, perubahan yang dimaksud yaitu berkaitan dengan sistem pemerintahan. Dikatakan sebagai perubahan yang radikal karena dalam konteks reformasi birokrasi sesuai dengan Perpres nomor 81 tahun 2010 meliputi penataan ulang birokrasi dari tingkat tinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru atau innovation breakthrough dengan langkah-langkah yang bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan, perubahan dan paradigma, dan dengan upaya yang luar biasa bisnis outsource. Dan ketika kita bicara tentang birokrasi, itu di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu mengatakan bahwasanya sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki atau disebut dengan tingkatan dan jenjang jabatan, atau didefinisikan pula bagaimana hari ini cara bekerja atau susunan pekerja yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya. Jadi di dalam konsep reformasi birokrasi ini ada yang disebut dengan konsep pelayanan publik. Dan konsep pelayanan publik ini ada 3 macam. Yang pertama itu pelayanan administrasi, yang kedua itu pelayanan barang, yang ketiga itu pelayanan jasa. Jadi yang dapat saya simpulkan dengan jurnal yang kedua ini, bagaimana hari ini birokrasi harus pula memperhatikan keterlibatan masyarakat, di mana meletakkan masyarakat publik seutuhnya dalam birokrasi, dengan memperdayakan masyarakat, sehingga terciptanya moral, nilai, struktur, dan serta power masyarakat dalam birokrasi. Sehingga budaya masyarakat dapat masuk ke dalam birokrasi masyarakat yang bersuaidan dan berwadaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin rekan saya Okta Alamsyah ada yang ingin disampaikan ataupun ingin bertanya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada rekan saya Khairul Nizam, sangat menarik dan luar biasa terkait jurnal yang beliau sampaikan terkait reformasi birokrasi ini. Mungkin saya sedikit ingin bertanya kepada rekan saya Khairul Nizam terkait jurnal yang disampaikan dia, berbicara tentang reformasi otonomi daerah ya tadi. Pertanyaan saya, seberapa penting reformasi birokrasi ini di suatu daerah, dan apa sih yang bisa menjadi jangka panjangnya suatu reformasi birokrasi ini di dalam suatu daerah? Nah, apakah ketika sudah terciptanya reformasi dalam sebuah daerah nih, apakah bisa menjadi kesejahteraan atau keadilan bagi masyarakat ataupun lingkungan yang ada di daerah tersebut? Mungkin sekian pertanyaan Pak ya, yang mungkin bisa dijawab sama rekan saya Khairul Nizam. Baik, terima kasih untuk rekan saya yang pertanyaannya yang luar biasa tentang bagaimana seberapa penting sih reformasi birokrasi untuk pertumbuhan otonomi daerah. Menurut saya sangat penting, dikarenakan mengapa? Karena dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi ini daerah, otonomi daerah, itu seharusnya disadari bahwasanya ialah bagaimana hari ini tujuannya itu untuk menjadikan daerah itu menjadi kemandirian daerah. Karena mengapa? Bahwasanya di situ dengan adanya reformasi birokrasi, di mana daerah itu bebas untuk mengelola semua apa yang menjadi hal-hal yang menjadi sistem yang ada di dalam sana. Contohnya itu bagaimana hari ini di setiap daerah Indonesia itu pernah menjalankan reformasi birokrasi itu dengan baik dan bisa bermanfaat bagi masyarakatnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada rekan saya Khairul Nizam
atas jawaban yang diberikan. Mungkin saya sedikit ingin bertanya lagi kepada rekan saya terkait reformasi birokrasi ini, yang dua jurnal yang Anda sampaikan tadi. Bagaimana sih suatu reformasi itu bisa dikatakan di dalam masyarakat, diterima di dalam masyarakat, bisa diterima di dalam masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat itu. Apa yang menjadi faktor paling penting reformasi birokrasi itu menjadi kesejahteraan di dalam masyarakat daerah itu sendiri? Mungkin itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Mungkin saya ingin sedikit memberikan contoh bagaimana hari ini kasus reformasi di sejumlah daerah itu pernah terjadi di Kabupaten Jemberana. Itu dalam konteks reformasi birokrasi terdapat sejumlah program-program inovasi di Kabupaten Jembara ini yang patut dicontoh di daerah lainnya. Di Indonesia sejumlah program tersebut dibagi menjadi 4 kelompok, yakni bidang pendidikan, perekonomian, tenaga kerja, dan kependudukan. Dan sini serta pertanian, perizinan, dan struktur pemerintahan. Di sini kita memasuki dengan cara mensejahterakan itu dengan di bidang pendidikan. Di sini 5 program di dalam pendidikan yaitu pembebasan biaya kuliah, pembebasan biaya sekolah tingkat dasar, sekolah menengah umum negeri, dan program beasiswa untuk siswa SD dan SMU. Itu dalam bidang pendidikan. Dalam halnya di dalam pembangunan, itu di mana perbaikan gedung sekolah negeri baik berupa ruang kelas baru ataupun ruang penunjang lainnya. Maka pola yang dipilih untuk dilaksanakan adalah melalui pola block grant, di mana seperti ini biasanya dilakukan di daerah-daerah lainnya. Dan kita masuk ke bidang perekonomian, di mana tenaga kerja dan kependudukan itu terdapat 9 program, yaitu dana bergulir, pemberian alat kerja kepada kelompok masyarakat, pelatihan dan penempatan kerja di kapal pesiar, pelatihan dan pemagangan kerja di Jepang, dan pelatihan tenaga kerja dinas kependudukan. Dan di situ juga ada yang namanya pembebasan biaya pembuatan KTP dan akte kelahiran serta asuransi kematian bagi pemegang KTP. Mungkin di dalam itu salah satu contoh bagaimana hari ini reformasi birokrasi itu bisa salah satu untuk mensejahterakan rakyatnya dari beberapa bidang tersebut. Itulah contohnya bagaimana hari ini sangat penting yang namanya reformasi birokrasi di Indonesia. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kepada rekan saya, Okta? Mungkin cukup Bung Nizam atas jawaban yang telah diberikan. Baik, mungkin hanya itu hasil critical thinking atau diskusi kami terkait jurnal yang kami miliki masing-masing, dan kami mungkin sudahi sampai di sini, dan memohon maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak dosen, Bapak Syahril Budiman, apabila ada kata-kata atau ada kata-kata ilmiah atau ada kata-kata yang tidak sesuai KKBI atau ada salah pengertian di dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf juga kepada kawan-kawan yang menonton video kami nantinya apabila ada kesalahan atau pemahaman yang kami kurangkan. Karena kami prosesnya baru belajar, karena yang benar itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa dan salah datang dari sini. Apabila ada kelebihan bisa kita diskusikan, apabila ada kekurangan bisa ditambahkan. Saya dan rekan saya Khairul Nizam pamit undur diri. Sekian dari kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.